Oke, selamat datang di channel si anak tua bersama gue di Tawangsa di segmen What's News. Ngopi dulu cuy. And let's go guys. Alright guys, so sudah minggu lagi, mudah-mudahan bisa minggu pagi di uploadnya. Dan kali ini gak bareng sama Lendi ya, karena guanya bangunnya telat. Dan seperti biasa di awal sekarang gue akan selalu bilang buruan subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga follow Instagram anak tua di @anaktua_, karena gue bakal ngadain giveaway ya, giveaway yang disupport sama Multigame. Salah satunya adalah ini yang bakal gue giveaway. Dan masih banyak lagi ya. Jadi silakan, gue taruh sini deh ya. Buat kalian yang belum follow Instagram anak tua, follow dulu. Alright, so berita ini akan gue mulai saja langsung dari berita dari Harry Potter nih. Jadi Harry Potter ini belum bagikan update terbarunya, dan Shearer juga udah ngomong bahwa memang banyak banget yang nanyain, dan ternyata memang setelah leaknya 2 tahun yang lalu still not happening gitu ya, belum terjadi juga nih kejelasan dari game Harry Potter, dan masih under development katanya sih gitu. Tapi masih dikerjakan intinya, dan gue sih cukup percaya kalau game Harry Potter ini beneran ada sih bakalan cakep banget sih, karena Harry Potter gitu ya, dengan kekuatan next gen ya kan, dengan cerita yang juga harusnya oke, terus juga dikemas dengan semi RPG, kayaknya akan menjadi game yang sangat menarik sekali, mudah-mudahan ya. Jadi kita sabar aja lah, mendingan tungguin ya dari si Harry Potter ini. Alright, berita selanjutnya ini berita yang menyenangkan sekali yang dibikin sama Lendi. Tampilan startup screen dari konsol PlayStation 5 yang menurut gua ini pas acara event Future of Gaming aja gue tuh langsung tersentuh gitu loh, anjir lebay. Jadi karena kita dengerin. Masih sangat PS sekali ya. Walaupun memang baru depannya doang, belum nyampe ke menunya, belum nyampe ke user interface yang di dalamnya. Cuma dengerin sekali. Duh, enak banget ya. Denger itu tetap adem dan kelihatan lebih lebih fresh juga. Sesuatu yang beda. Tapi gue mengingatkan beberapa hal pada PS3 sih kalau buat gue pribadi. Aduh, mudah-mudahan mantap ya. Gue udah gak sabar pengen langsung mainin PS5 gitu ya Allah. Langsung loncat. Ya lah, kita langsung lanjut lagi ke berita berikutnya yang datang dari Mafia Definitive Edition. Jadi Mafia Definitive Edition udah pernah gue bahas bahwa Mafia yang pertama ini dapat remake, sedangkan yang 2 lagi dapat remaster. Dan gue lagi mainin Mafia 3 juga sekarang, mau gue selesain dulu buat referensi gue lagi, karena Definitive Edition remasternya itu kayak gimana gitu ya. At least gue nanti bisa omongin mengenai hasil dari remasternya Mafia 3 itu worth it apa enggak sih sebenarnya, dan Mafia 2 juga gitu. Nah, sekarang gue masih ongoing, jadi ditunggu aja. Dan gue pasti nanti nih 28 Agustus ya akan memberikan review dan first impression dari Mafia Definitive Edition. Ditunggu ya guys ya, karena menurut gue ini akan menarik sekali. Walaupun ini sebuah remake, gue suka banget Mafia, dan Mafia dulu itu sempat bergelut ya di era yang bersamaan dengan GTA kalau gue nggak salah. Jadi harusnya ini cukup bikin gue excited ya, dan greget juga pengen tahu kayak gimana. Oke, selanjutnya ini berita datang dari Persona 4 Golden, yang katanya kemarin banyak yang nanyain, "Bang, kenapa lu nggak bahas Persona 4 Golden?" Yes, ini adalah game dari PS Vita dari tahun berapa ya? 2012 harusnya. Persona ini akhirnya merilis versi PC-nya yang ada di Steam. Dan kalau ngomongin Steam, ini udah banyak banget game yang akhirnya mampir ke Steam, dan ini menjadi sesuatu yang menarik menurut gue, karena akhirnya gitu ya kita bisa melihat Steam itu sebegitu lebih kayanya lagi sekarang. Walaupun bisa dibilang Steam memang paling banyak library gamenya, cuman sekarang makin gila lagi, makin yang namanya cross platform sekarang juga makin edan nih kayaknya. Switch juga menerima banyak sekali portingan. Harapan dari gue gitu ya, mudah-mudahan semua portingan ini diporting dengan baik, bukan hanya karena ikut-ikutan doang. Portingannya bagus, portingannya asik, jadi kita yang di PC juga bisa nikmatin. Dan kayaknya emang makin kesini makin bakal banyak lagi game yang bisa kalian antisipasi nongol di Steam, dan gue cukup excited dengan itu gitu. Dan juga Switch tentunya, dan beberapa platform lainnya lah. Pokoknya sekarang everything is multi-platform. Jadi semua bisa happy, semua bisa main. Dan salah satunya adalah si Persona 4 Golden ini, yang menurut gue performanya, gue lihat ya, gue nggak main, gue belum main. Harganya juga cukup affordable, kita bisa lihat di sini. Cuma 250-an ribu doang kalau nggak salah ya. Dan juga performanya cukup smooth, cukup bagus.
mantap lah pokoknya. Persona 4 Golden buat yang belum main sih harus digaspol ini ya. Alright, selanjutnya ada berita horor ya. Ini berita favorit aku gitu ya, karena gue suka sekali dengan game-game horor gitu ya. Wah, gue tuh kan jantan banget gitu kalau masalah game horor tuh. Apa sih gitu. Dan ini adalah The Outlast Trials yang kayaknya semua pecinta horor harusnya sih senang untuk ngelihat game ini nongol, karena game ini itu akan memberikan sesuatu yang yang Outlast banget tetapi dengan konsep yang baru. Dan salah satunya adalah ini akan ada di periode Cold War ya, jadi sama kayak Call of Duty kemarin Cold War juga, masanya konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan juga ini masih sama konsepnya, kita dikejar sama monster terus kita pakai night vision goggles cuman kalau di sini, dan kita bisa co-op. Nah ini menarik nih, bisa co-op nih, jadi takutnya nggak sendiri gitu ya. Tulisnya 2021 sih, masih lumayan lama, tapi gue cukup menunggu, mudah-mudahan oke. Karena menurut gue Outlast adalah salah satu game horror yang belum pernah terlalu mengecewakan lah. Karena gue tuh selalu takut. Apa emang gue penakut aja ya? Kalau ngomongin horror, ada lagi nih berita tentang game horror yang datangnya dari Stormine Games, developernya, dan katanya terinspirasi dari Clock Tower. Dan kalau ngomongin Clock Tower adalah game horror yang bisa dibilang menjadi game horror, salah satu lah game horror favorite gue juga. Udah pernah gue bikin tuh tentang game-game horror bareng sama Nanda dulu banget nih. Ada linknya di atas, ada. Silakan ditonton video jadul. Jadi gue udah pernah ngomongin tentang Clock Tower juga, dan Clock Tower menurut gue adalah salah satu game horror yang cukup horror. Jadi Remaster Broken Porcelain ini kemarin ada di acara live-nya Future Game Show. Jadi bisa kalian lihat juga di sini modus present. Nggak usah lah ya berisik takut ya pokoknya itulah ya, Remaster Broken Porcelain. Jadi gue kalau game-game horror pasti gue review, pasti gue mainin. Oke, selanjutnya ada berita-berita yang udah pernah gue sebutin juga ya, kayak berita dari Star Wars Squadrons, tuh ada linknya di atas nih ya. Gue tongolin kartnya biar kalian langsung klik aja. Terus juga ada beberapa berita dari beberapa event digital kemarin juga gue tongolin nanti kartu di atas biar kalian langsung bisa kesana. Kita lanjut ke berita berikutnya yang datangnya dari New Batman Game. Belum bagikan first looknya, game Batman terbaru akan hadir pada event DC Fandom. Jadi DC Fandom ini merupakan sebuah event digital yang akan membagikan update dari DC Multiverse, dimana salah satunya ini adalah Batman yang baru, game Batman yang baru. Jadi kemarin kan udah ditungguin nih, Future of Gaming nggak ada, Future Game Show nggak ada gitu kan. Gue tunggu nggak ada nongol gitu. Warner Bros nih maunya apa gitu kan, karena aku sudah tidak sabar ingin melihat Batman game yang baru itu bakal kayak gimana gitu kan. Jadi rumornya udah beredar bakal jadi Beyond lah apalah segala macam, tapi ternyata katanya akan ada DC Fandom ini, dimana ini akan ada di tanggal 22 Agustus mendatang, yang semua berasumsi bahwa gamenya Batman harusnya sih bakal ada di sana. Mudah-mudahan ya, kita tungguin aja. Alright, selanjutnya ini Marvel Avengers ya, yang bisa dibilang game yang lumayan sering di delay juga. Katanya menjelang event Worldable di tanggal 24 Juni 2020 ini membagikan screenshot terbaru dari trailer terbarunya, dimana kita bisa lihat di sini ada si Scarlett Johansson sih, siapa namanya, Black Widow ya. Black Widow nih kayak pakai kacamata gitu, kacamata futuristik gitu ya. Tuh ada beberapa ininya lah, screenshotnya tuh kayak gini ya, nggak tahu maksudnya apa nih ya. Cuman yang pasti mudah-mudahan ini tidak diundur-undur lagi, dan seperti yang udah dijanjikan juga bakal ada mode co-opnya ya, itu yang kita tunggu-tunggu juga. Alright, selanjutnya ada berita yang datang kemarin udah gue bahas juga mengenai Apex Legends ya, cuman gue bahas lagi sedikit, dimana Apex Legends ini waktu ditulis ini kan masih dirumorkan akan ada fitur crossplay, tapi kemarin sudah dikonfirm di acara EA Play Live ya, yang dia mengonfirm bahwa Apex Legends ini akan ada crossplay-nya. Dan crossplay-nya ini ditambah lagi juga di platform yang terbarunya, yaitu adalah Nintendo Switch ya. Jadi bakal rame banget, bakal sama dengan Fortnite, harusnya crossplay-nya udah full gitu ya. Dan kalau menurut gue zaman sekarang game-game multiplayer itu ya harus crossplay, karena memang biar semuanya itu bisa main. Valorant kapan kali? Ayo, Valorant masih di PC aja ya, anteng ya, betah ya. Mudah-mudahan bisa crossplay juga ya Valorant gitu ya. Terus juga ini ada berita sedikit aja dari Horizon Forbidden West ya, yang katanya akan menguji performa dari next gen, dari PS5. Ini kan gamenya katanya masih lumayan lama. Meski memiliki map yang luas serta grafik yang memukau, Martis de Jong selaku game director dari Horizon Forbidden West ini membeberkan bahwa berkat kemampuan dari SSD ajaibnya PlayStation 5, itu nantinya game tersebut tidak akan memiliki loading screen serta kemampuan fast travel dan save file yang loading itu instan banget. Wah, luar biasa sih. Ini emang harus yang kita rasakan di next gen nih. Memang harusnya seperti itu gitu. Jadi bisa kita lihat di trailernya juga ya. Jadi banyak yang bisa kita jelajahi termasuk di bawah laut gitu. Jadi mudah-mudahan
ya semua itu terbukti nanti di konsol PlayStation 5. Ya masih lumayan lama lah, kita waktunya nabung sekarang ya. Oke, berita selanjutnya ini datang dari Cyberpunk 2077 yang katanya di delay, udah gue bahas juga, dan kayaknya udah banyak orang yang tidak terlalu kaget gitu ya dengan datangnya delay dari Cyberpunk 2077 ini, karena memang game kayak gini di delay mah kayaknya orang juga udah mulai maklum ya, karena udah banyak juga yang di delay segala macam. Dan ini mundur dari 17 September ke 19 November 2020 ya. Sebenarnya dibilang lama-lama banget juga enggak sih, cuman ya udahlah ya, kita juga pasti udah semua udah maklum. Ditambah lagi Cyberpunk 2077 ini juga dia ngasih free next gen upgrade ya. Kemarin juga ini cukup bikin seneng karena kalian yang punya gamenya di current gen gitu ya, beli di PS4 nih, terus kalian beli PS5 nggak perlu beli gamenya lagi karena udah bisa langsung dipakai di next gen. Jadi ada free upgrade lah gitu. Luar biasa sih. Ini CD Projekt nih emang pro player sekali gitu ya. Bukan pro players maksudnya pemain pro ya, maksudnya pro terhadap players gitu. Cyberpunk CD Projekt dengan Cyberpunk ya, luar biasa, mantap. Lalu selanjutnya ada berita lagi dari FIFA 21 yang katanya release date-nya sudah dikonfirmasi, yaitu pada tanggal 9 Oktober 2020 yang ada di platform PS4, Xbox One dan PC. Jadi untuk perilisan versi konsol next gen akan diumumkan dalam beberapa waktu mendatang. Jadi belum ada untuk next gen-nya tuh bakal kapan. Tapi dikonfirmasi pula nih, ini yang menarik nih menurut gue. Dikonfirmasi pula bagi kalian yang melakukan purchase FIFA 21 sebelum perilisan FIFA 22 itu dapat melakukan upgrade atau mengakses game tersebut pada konsol next gen di PS5 dan di Series X secara gratis. Wah, luar biasa. Jadi penawaran dari para developer nih udah lumayan gila-gilaan untuk membuat kalian tetap bisa mainin gamenya tanpa harus ngeluarin duit lagi. Gue nggak tahu nih ada rencana apa di balik ini. Kita tidak tahu. Mudah-mudahan semua adalah hal yang baik ya. Lalu dilanjut dengan Injustice God Among Us, yang gue mau minta maaf dulu kemarin gue salah ya dalam mengartikan ini. Karena yang nulis Landy gitu ya, bukan gue ngeles, ya dikit lah ngeles. Tapi intinya ini adalah game yang bisa diklaim sampai tanggal 25 Juni mendatang. Ya, jadi sampai tanggal 25 itu bisa kalian klaim. Harusnya sekarang udah ada, langsung klaim aja. Kalau nggak salah Injustice God Among Us ini kalau di PS4 sih udah pernah ya, udah pernah digratisin. Cuman sekarang ada di PS4, Xbox One sama di PC. Jadi sampai tanggal 25 Juni nanti silakan kalian klaim aja Injustice God Among Us ya. Siapa tahu mau main jadi Green Lantern kan? Mantap. Oke, selanjutnya berita datang dari UFC 4 ya. Walaupun gue kurang suka ya ngelihat cowok-cowok keringetan bergelut-gelut, cuman ini ada beritanya, jadi gue bacain aja. UFC 4 yang katanya reveal date announced. Jadi udah di-announce reveal date-nya, katanya bakal ada di event UFC 251 ya, yang ini akan ada di tanggal 11 Juli 2020 mendatang. Jadi memang udah ada logo UFC 4-nya dengan tagline official reveal-nya juga udah muncul. Jadi bisa kalian tunggu deh UFC 4 bakal membawa apa lagi kira-kira UFC 4. Saya tidak tahu karena saya tidak bermain UFC 4 ya. Lalu kita tutup beritanya ya dengan berita dari Crash Bandicoot. Jadi gue menutup beritanya dengan rumor yang cukup menggelitik, yaitu datang dari Crash Bandicoot, dimana kembali muncul rumor yang dilaporkan memiliki game terbaru gitu ya, karena ada covernya juga nih bisa dilihat ya. Kemarin merchandise-nya udah ditunjukin dan katanya itu menjadi rumor. Kayaknya di rumor-rumorin Crash Bandicoot ini akan menjadi game baru tuh. Ada Crash Bandicoot It's About Time katanya ya, Crash Bandicoot 4 gitu, yang katanya akan di-develop sama Toys for Bob Studio yang sebelumnya udah pernah menggarap si Spyro Reignite ya, remake-nya Spyro. Ya cukup relevan sih kalau dibilang gitu ya, rumornya cukup kuat katanya. Tapi belum ada konfirmasi. Tapi mungkin kalau berharap gitu ya Crash Bandicoot ini bakal di remake, bukan di remake sih, bakal punya game yang paling baru. Crash Bandicoot yang baru ini harusnya bisa bersaing dengan Ratchet & Clank gitu ya, karena Ratchet & Clank kemarin kan gokil banget gitu ya. Semua yang nonton di event itu kayaknya bakal terperangah dengan bagaimana Ratchet & Clank ini bisa mengeskalasi sebuah game platformer menjadi sebuah game yang sangat kompleks. Jadi kalau ngomongin Crash Bandicoot 4, harusnya Crash Bandicoot 4 juga ada ngejar ke sana lah kalau emang beneran bakal ada gitu. Kalau gue sih cukup excited ya kalau emang bener ada sih. Gitu aja mungkin berita-berita yang bisa gue deliver di What's New kali ini. Mungkin terasa akan lebih pendek karena memang gak terlalu banyak juga berita-beritanya dan udah gue bahas-bahasin kemarin, termasuk sih Star Wars Squadron juga gue bikin satu video khusus untuk membahas hal tersebut. Dan gue juga pengen banyak banget omongin hal yang lain sebenarnya, cuman ya mungkin di mari diskusi atau di lo harus tahu di minggu depan bakal cukup padat ya. Gue akan bikin banyak sekali diskusi termasuk tentang PS5. Gue bakal bikin juga bareng sama si adik gue juga, dan kalau bisa bareng sama Bang Als gitu. Dan jangan lupa buat follow ya Instagram Anak Tua, karena kita bakal di support sama si Multigame juga. Mau bikin yang namanya giveaway. Nih ada beberapa di tangan gue ini ya, termasuk yang tadi juga. Jadi silakan kalian langsung follow Instagram Anak Tua biar bisa dapat kesempatan buat dapetin giveaway ini gitu. Oke, gitu aja dari gue di Tuang Saudan dulu.
Jangan lupa buat subscribe channel Anak Tua. Kalau nggak suka dengan video-videonya ya subscribe aja lah, gratis boy. Jangan lupa juga buat like, comment, dan yang paling penting adalah share karena berbagi itu indah. Jangan lupa juga follow Instagram Anak Tua. Tadi udah gue bilang @anaktua_ dan merchandise-nya di @plw original. Oke? Gitu aja dari gue. Play original, bagaimana original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.